Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, hingga kita masih bisa meluangkan waktu kita menghadiri majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan memang hanya orang-orang pilihan saja yang digerakkan hatinya sehingga mampu menghadiri majelis-majelis seperti ini. Ada orang punya waktu tapi tidak tergerak hatinya. Ada orang tergerak hatinya tapi nggak ada waktunya. Ada orang tergerak hatinya, ada waktunya, pas sampai di perjalanan tiba-tiba ditabrak motor, nggak jadi. Tapi alhamdulillah kita ini digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, hingga kita berada di sini sebagai bentuk investasi akhirat kita. Apalagi yang mau dicari, Bu? Apa mau dicari lagi sekarang? Umur sudah 30, 40, 50, 60. Yang sebelah sini paling senior nih kan. 60-an. Kalau 60-an udah hati-hatilah kalau jalan. Harus ada pendamping. Tiba-tiba jatuh di got, siapa yang angkat? Jadi hati-hati. Apalagi umur 70, ya Allah saya bilang. Nah, ini harus sudah digotong sudah ini. Tapi alhamdulillah di sisa umur kita masih diberi kesempatan. Dan insya Allah ini akan memberikan manfaat dan syafaat kita pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini akan membantu. Pada kesempatan pengajian terakhir ya, sebagai bentuk tawakuf, penghentian sementara kajian kita, karena insya Allah kita minta sama Allah, kita akan memasuki nanti satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan tidak semua orang itu diberikan kesempatan. Nah, pada kesempatan kali ini ibu sehat semua nggak nih? Udah makan pagi belum? Kalau makan pagi pulang dulu lah. Di sini nggak disiapin sarapan pagi. Ada siap makan siang. Ada makan siang? Depan warteg ada itu. Warteg ngeliatin terus dari tadi, kapan makan siang ini? Hari ini sebagaimana pengajian kita lebih ke tafsir ya, tematik, maka pada kesempatan pengajian kita tetap kita akan membahas tafsir tematik tentang puasa. Kalau ditanya ayat Al-Quran tentang puasa, banyak yang tahu nggak, Bu? Apa tuh? Beda kalau istrinya Ustadz beda. Iya. Beda. Hah? Nah, ayat Al-Quran kita akan coba bahas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayaknya ceramah dia aja nih. Nah, kalau kita lihat ayat ini ayat, Bu. Ini ayat ini luar biasa. Kenapa saya mengatakan ayat ini luar biasa? Yang pertama, ayat ini
adalah ayat yang lengkap berbicara tentang pendidikan. Nanti kita coba mendekati dengan ilmu pendidikan nih. Yang pertama, ada beberapa kata kunci di ayat ini. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman. Yang kedua, as-siyam. Apa itu siyam? Puasa. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa orang sebelum kita. Yang keempat, la'allakum tattaqun. Takwa. Kalau kita dekati ayat ini dengan ilmu pendidikan, maka kita bisa menggambarkan bahwa Ramadan itu seperti perguruan tinggi. Al-jami'ah, al-madrasah. Maka ada seorang ilmuwan mengatakan Ramadan kal madrasah. Yang disebut madrasah itu bukan cuma sekolah dasar, menengah, pertama dan atas, tapi adalah perguruan tinggi. Itu madrasah. Seperti ada zaman Imam Al-Ghazali namanya Madrasah An-Nizamiyah. Itu perguruan tinggi An-Nizamiyah. Nah, kalau perguruan tinggi, mau masuk perguruan tinggi ada persyaratannya nggak, Bu? Ada nggak? Dia mau masuk perguruan tinggi, ada persyaratannya nggak? Ada. Lulus SD, SMP, SMA, itu persyaratan. Untuk memasuki perguruan tinggi Ramadan, madrasah Ramadan, itu ada syaratnya. Enggak semua orang bisa masuk. Syaratnya apa? Sabar satu. Loh kan kita bicara ayat ini. Syaratnya adalah alladzina amanu. Orang yang beriman. Jadi syarat pertama adalah harus iman. Harus Islam. Kalau bukan orang Islam dan bukan orang beriman, itu enggak wajib puasa. Maka kita nggak boleh paksa itu orang Kristen puasa ente, nggak boleh. Orang bukan agamanya kok dipaksa. Beda. Jadi syaratnya adalah iman. Seperti orang masuk perguruan tinggi, ada yang disebut dengan input. Tahu input? Input itu artinya pemasukan. Input. Nanti ada proses, ada output tuh dalam ilmu pendidikan. Ada input, artinya apa? Kira-kira masukannya itu siapa yang memasuki perguruan tinggi. Maka untuk memasuki perguruan tinggi Ramadan, syaratnya adalah orang beriman. Kira-kira orang yang beriman itu sama nggak imannya? Ya, beda-beda kan? Ada yang imannya pas-pasan, ada yang imannya menengah, ada yang imannya kuat. Orang yang memasuki perguruan tinggi, kira-kira sama nggak semua kemampuannya? Hah? Beda-beda. Ada yang pas-pasan, ada yang menengah aja otaknya, ada yang pinter banget. Itu gitu ya. Kalau orang yang imannya kuat, lalu memasuki perguruan tinggi Ramadan, kira-kira outputnya bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Akan bagus tuh, output inputnya bagus. Tapi kalau dia menengah, imannya masuk perguruan tinggi Ramadan, lalu kemudian lulus di perguruan tinggi Ramadan, kira-kira biasa-biasa aja nggak? Biasa aja. Maka tergantung input. Maka ada sekolah favorit. Sekolah favorit kira-kira hebat-hebat nggak yang masuk? Pinter-pinter. Yang tidak pinter nggak boleh masuk. Itu namanya favorit. Nah, perguruan tinggi Ramadan ada yang pinter banget, ada yang sedang-sedang aja, ada yang pas-pasan. Tapi yang tidak memenuhi standar nggak boleh masuk. Siapa? Anak kecil. Itu belum memenuhi standar. Yang boleh memenuhi standar Islam dan balik. Tuh. Itu boleh memenuhi standar. Tapi Islam dan balik yang memenuhi standar itu tingkatannya beda-beda. Nanti akan menentukan itu. Kira-kira seperti apa. Maka persyaratan yang pertama supaya puasanya bagus, nanti bisa menjadi sarjana takwa, ST. Jadi ST itu bukan sarjana teknik ya, sarjana takwa, maka inputnya, masukannya harus bagus. Imannya harus bagus. Apa itu iman? Nah, yang kita bahas. Supaya nanti di bulan Ramadan puasa kita bagus.
Iman itu adalah Anda mempunyai kepercayaan kepada Allah, benar-benar percaya bahwa puasa ini akan membentuk Anda menjadi orang bertakwa. Itu iman. Iman itu adalah Anda merasa Allah itu hadir dalam kehidupan Anda. Itu iman. Bukan cuma sekedar asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu saksi aja. Emang iman. Tetapi belum tentu membuat Anda menjadi bagus. Tapi yang dimaksud iman adalah Anda merasa diawasi oleh Allah. Itu iman. Di mana aja, di kamar mandi, ingat Allah. Pas keluar WC, ingat Allah. Makanya kalau mau masuk kamar mandi, diingatin tuh, baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Apalagi doanya? Allahumma lakasumtu. Bukan juga. Itu doa puasa. Apa doanya, Bu? Apa? Satu-satu. Allahumma ini a'udzubika. Kita masuk ke WC, minta sama Allah perlindungan. Loh, kok berarti WC ini tempat bahaya dong? Iya. Tempat bahaya bukan kotor, tempat berkumpulnya jin. Minal khubusi wal khaba'is. Yang laki-laki dan perempuan ngumpul. Makanya kalau di WC jangan lama-lama, Bu. Jangan sambil nyanyi, lama terus nyanyi. Sampoannya lama jam di kamar mandi. Padahal itu tempat buat ibu-ibu nih. Padahal itu tempat di mana jin berkumpul di situ. Makanya kalau lagi buang air besar, dapat inspirasi, hati-hati tuh. Bisa jadi inspirasinya dari jin. Hati-hati. Ini kadang-kadang kita nyari inspirasi itu di mana? Di WC. Padahal WC itu tempatnya jin. Maka ketika masuk ke WC, kita diminta oleh Nabi, minta perlindungan sama Allah. Keluar WC, diingatin lagi nggak? Apa doanya? Apal. Yang apal baca doa dan keluar WC adalah orang yang sering masuk WC. Betul ya? Kalau sering masuk WC, sering keluar WC, berarti apal doanya. Itu kita diingatkan oleh Allah supaya menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau orang selalu merasa diawasi oleh Allah, kira-kira hidupnya bagus nggak? Udah ke pasar, oh ingat Allah. Lagi mau mencuri, ingat Allah, jadi nggak mencuri? Ya jadi. Mau ngambil duit suaminya, ingat Allah. Jadi nggak? Pengalaman. Ini kan mau ngambil uang suaminya nih, diam-diam dari dompet, kan jatuh dompetnya. Astagfirullah, Allah selalu melihat saya. Jadi nggak ngambil dompet suaminya? Nggak jadi. Dia terpaksa menghalalkan kan? Kalau nggak menghalalkan, kalau tidak menghalalkan tidak dikasih kopi kan? Mau nggak mau. Nah, ada satu cerita ini menarik cerita ini. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ini punya banyak murid. Muridnya banyak banget. Nah, tetapi Syekh Junaid Al-Baghdadi di antara para muridnya, para santrinya cuma satu yang dia paling suka. Diberikan perhatian khusus, satu saja orang. Sehingga santri-santri yang lain itu cemburu itu. Ini Pak Kiai ini nggak adil, masa di antara semua santri cuma dia sendiri yang diberi perhatian. Emangnya kita ini siapa? Katanya. Nah, santri-santri itu saling bicara satu sama lain. Dan pembicaraan itu terdengarlah di telinganya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi lalu kumpulin tuh orangnya. Santri-santri dikumpulin di satu tempat. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia bilang sama santri ini, sekarang saya kumpulkan kalian semua di sini, di aula. Saya akan perintahkan kepada Anda. Semua. Masing-masing pergi ke pasar. Pasar nih. Nanti pas di pasar, masing-masing Anda, kata Kiai Al-Baghdadi ini, membeli seekor ayam.
setelah membeli seekor ayam, masing-masing menyembelih ayam itu di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, semua santrinya pergilah ke pasar. Di sana masing-masing beli ayam, termasuk santri yang dicintai dan disayangi oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Pergi. Sampai di pasar, masing-masing beli ayam. Setelah beli ayam, santri-santri ini kemudian mencari tempat untuk menyembelih ayam tersebut di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ada yang pergi ke pantai. Dibawa ayam itu, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, disembelih. Selesai. Ada yang pergi ke hutan. Bawa ayamnya pergi ke hutan, lalu kemudian di tempat yang sepi, nggak ada orang, disembelih itu ayam. Ada yang pulang ke rumahnya. Dibawa ayam, dia masuk ke rumah, ditutup pintu. Lalu dia masuk rumah, lalu masuk ke kamarnya. Dia tutup lagi pintunya, nggak ada orang. Dia sembelih ayam itu. Masing-masing menyembelih sesuai dengan arahan sang kiai. Setelah mereka menyembelih, kembalilah ke pesantren. Dikumpulkan lagi sama kiai, buatlah laporan. Masing-masing mengatakan, kami sudah melaksanakan apa perintah Pak Kiai. Kami membeli ayam, kami menyembelih di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Selesai kan? Ternyata di antara santri-santri itu ada satu yang tidak menyembelih. Siapa dia? Santri yang dicintai oleh kiai. Yang lain pada ngelihat, sini tuh lihat tuh. Masa santri yang paling disayangi oleh kiai malah tidak melaksanakan perintah Pak Kiai. Syekh Junaid Al-Baghdadi lalu bertanya kepada santri itu, kamu kenapa? Kamu tidak melaksanakan perintahku? Apa dia bilang? Pak Kiai. Nah, bentar, saya mau jelasin dulu. Belum dibuka dari dulu kan. Berarti udah selesai dong nih. Oke, saya lanjutin Bu ya. Jadi pas dikumpulin, ini ditanya, kenapa kamu tidak melaksanakan perintahku? Apa kata santri itu? Saya melaksanakan perintah Pak Kiai. Pak Kiai perintahkan saya ke pasar, saya pergi ke pasar. Pada saat saya diperintahkan untuk membeli ayam, saya beli ayam. Tapi pada saat ketika diperintahkan untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, saya cari di mana-mana nggak ketemu. Nggak di mana-mana nggak ketemu. Kenapa? Setiap saya menyembelih, Allah memperhatikan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Kiai ini tersenyum. Kalian tahu kenapa saya lebih mencintai dia daripada kalian semua? Karena sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Itu buah dari iman. Nah, kalau iman kita sudah sampai seperti itu baru disebut iman. Oh. Orang yang seperti itu inputnya bagus. Maka kalau masuk bulan Ramadan nanti di perguruan tinggi Ramadan, maka dia akan mempelajari semua mata pelajaran di bulan Ramadan, hasilnya menjadi sarjana yang bagus. Amin. Maka yang kedua, perguruan tinggi ada nggak mata pelajarannya? Ini rata-rata alumni ada yang perguruan tinggi? Banyak kan? Hah? Perguruan pendek. Kalau ada perguruan tinggi atau sekolah lah, sekolah SMA, tapi SMA semua kan? Ah, SMA. Ada nggak mata pelajarannya? Mata pelajaran pasti ada. Betul Bu ya? Ibu pernah sekolah? SD, SMP, SMA. Alia, sebenarnya bukan nggak mau sekolah, udah dikawinin duluan. Biasanya begitu orang tua tuh, ya kan? Mau sekolah udah kawin nih. Dia bilang, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Nanti di dapur juga, kan begitu kan? Akhirnya nggak jadi sekolah. Nah, perguruan tinggi atau sekolah itu ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran tambahan. Betul Bu ya? Yang wajib harus diambil. Ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran di perguruan tinggi Ramadan
itu puasa. Wajib diambil. Wajib itu diambil. Namanya mata kuliah dasar. Wajib diambil. Kalau Anda masuk perguruan tinggi Ramadan tidak puasa, buat apa sekolah di situ? Karena mata pelajaran yang wajib. Nah, mata pelajaran puasa itu salah satunya adalah 2 rukunnya. Jadi kalau melakukan puasa, mata pelajaran wajib di perguruan tinggi Ramadan, itu 2 yang dipelajari. Pertama, niat. Rukun. Yang kedua, tarkul mufattirat atau muftirat. Meninggalkan yang membatalkan puasa. Bisa dipahami, Bu, ya? Berarti, kalau Anda masuk di perguruan tinggi Ramadan, Anda mengambil mata pelajaran itu dianggap lulus. Lulus. Tapi belum tentu bagus. Betul, Bu, ya? Belum tentu bagus. Misalnya apa? Anda puasa di bulan Ramadan. Niatnya terpenuhi. Kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri, itu yang membatalkan puasa itu. Anda melakukan itu dianggap puasanya sah. Nah, soal pahala belakangan. Ini kan sah dulu nih. Ya kan? Sama dengan orang sholat. Memenuhi rukun dan syaratnya. Kira-kira sholatnya sah nggak? Diterima nggak oleh Allah? Belum tentu. Yang penting membatalkan kewajiban. Anda berpuasa, niat, lalu kemudian meninggalkan yang membatalkan puasa, sah nggak puasanya? Sah. Diterima nggak? Belum tentu. Belum tentu diterima. Kalau belum tentu kan bisa diterima, bisa tidak. Itu belum tentu. Nah, niat juga ada aturannya. Niat. Aturannya adalah harus dilakukan malam hari. Jadi kalau sudah subuh Anda niat puasa, nggak boleh. Kalau sunat boleh. Ini kan puasa Ramadan kan. Berarti niat puasanya itu adalah di malam hari. Makanya di kampung kita, kalau habis sholat tarawih, lalu kemudian sholat witir, kita selalu di akhir sholat witir kita niat puasa. Masih ingat, Bu? Apa niatnya? Nawaitu apa? Saumagodin. Apa lagi? Hafal semua. Nah, untuk memudahkan kita, makanya di masjid-masjid, musola-musola, itu dibaca sama-sama tuh. Itu dianggap niat puasa harus dilaksanakan malam hari. Itu pentingnya. Jangan sampai lupa. Kalau Anda lupa niat, puasanya batal. Beda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, nggak ada niat puasa, tiba-tiba pagi mau cari nasi goreng, nggak ada. Udahlah puasa aja. Nah, dianggap boleh. Tapi kalau wajib puasa Ramadan, niatnya dilaksanakan di malam hari. Dan dilakukan setiap malam. Karena ada juga ulama mengatakan di awal diambil 1 bulan boleh. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab kita itu dilaksanakan setiap hari. Jadi jangan lupa betul. Yang kedua, meninggalkan yang membatalkan puasa. 3 aja. Makan, minum, hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kalau itu dilaksanakan, sah puasanya. Nggak perlu ngulang. Diterima? Belum tentu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'al atas. Berapa banyak orang yang puasa, tidak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Maka perlu Anda ambil mata pelajaran tambahan. Apa? Yang terkait dengan persoalan tidak hanya menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi menjaga diri dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Misalnya lidahnya jaga, matanya dijaga, telinganya dijaga.
hatinya dijaga, tangan dan kakinya juga dijaga. Tuh. Itu namanya mata pelajaran tambahan. Dan itu penting. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan yang kotor. Misalnya apa? Caci maki orang, memfitnah orang, ngata-ngatain orang, mengomongin keburukan orang. Yang diomongi keburukannya, kalau kebaikannya nggak apa-apa. Bicarain keburukan orang lain atau disebut dengan ghibah. Kalau ternyata nggak ada pada dirinya, fitnah. Tuh. Wal amal lebih atau melakukan sesuatu yang curang. Misalnya apa? Tadi suara dinaikin. Itu curang tuh. Manipulasi data namanya. Di bulan Ramadan misalnya. Kata Nabi, Allah tidak butuh puasanya orang-orang seperti itu. Artinya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ ditambah lagi mata pelajaran tambahan di bulan Ramadan, banyak baca Quran supaya mulut tidak ngomongin orang. Banyak zikir. Kira-kira orang kalau baca Quran ngomongin orang nggak? Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada nggak begitu? Ada nggak? Nggak ada. Al-Quran itu bisa menghilangkan. Terus baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada temannya datang. Tadi ente dibilang, pergi dulu. Ya jangan juga. Nah, itu tasbih, zikir, dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mulut dijaga. Mata digunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik. Apa? Ngelihat Quran, baca buku yang berisi tentang agama, ngelihat ceramah-ceramah keagamaan. Jangan lihat sinetron. Ini sinetron dulu dari subuh sampai maghrib. Sinetron. Jangan juga. Meskipun tidak haram, tapi itu makruh. Sayang. Kenapa? Karena ini bulan, kalau kita melakukan amalan sunnah, pahalanya wajib. Kalau amalan wajib, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan tidak semua orang bisa dapat di bulan Ramadan. Itu persoalannya. Tuh, jadi ada mata pelajaran tambahan. Makanya, kata Imam Al-Ghazali, puasa orang berpuasa itu ada 3. Ada puasanya orang awam. Puasanya orang awam yang gimana? Puasanya cuma menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Orang awam itu. Ada puasanya orang khusus, bukan cuma menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga seluruh anggota badannya dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Tapi ada puasanya khawasul khawas, puasanya super khusus. Siapa? Puasanya para nabi dan wali Allah. Gimana puasanya? Kalau dia enggak ingat Allah 1 detik aja, puasanya batal. Bisa ibu begitu? Enggak bisa. Enggak bisa kita, setengah mati. Ini enggak ingat Allah aja 1 detik, merasa tidak diawasi oleh Allah. 1 detik, 1 menit, itu dianggap membatalkan puasanya dia. Siapa? Puasanya para nabi dan rasul. Kita nggak mungkin ke situ. Yang mungkin bisa kita masuk adalah tahapan kedua, puasanya khusus. Bukan cuma menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, tetapi menahan diri dari hal-hal yang mengurangi puasa kita. Jadi paham ya? Orang yang imannya kuat, tuh yang saya katakan tadi, itu sampai yang kedua. Orang yang imannya pas-pasan, cuma yang pertama. Kalau puasanya nih, hanya pada tahapan yang pertama, kira-kira lulusannya bagus nggak? Bagus nggak? Lulusnya pas-pasan, dapat nilai C. Jadi kalau ijazahnya cukup. Cukup. Mau daftar pegawai negeri susah. Karena ada standar gitu. Cukup, yang penting lulus. Ente kuliah nggak? Kuliah. Sarjana? Sarjana. Berapa nilainya? Cukup. Pas-pasan. Tuh. Tapi kalau seandainya imannya bagus tadi, seperti yang saya katakan tadi, lalu masuk di bulan Ramadan, di bulan Ramadan nih masuk, semuanya diikuti itu mata pelajaran itu. Dari hal yang membatalkan puasa dia tidak melakukannya. Kemudian
hal-hal yang bisa mengurangi puasa, dia tinggalkan. Kira-kira nanti sarjananya bagus nggak, Bu? Dia akan bagus. Ini disebut dengan al-muttaqin. Sarjana takwa. Artinya apa? Ketika dia selesai di perguruan tinggi Ramadan yang waktunya cuma 30 hari, lalu dapat gelar sarjana di situ, maka dia menjadi sarjana yang nilainya unggul. Unggul. Cum laude. Apa cum laude, Bu? Melebihi rata-rata. Artinya istimewa, unggul. Kalau dia unggul, kira-kira di masyarakat gimana? Dia akan memberikan pengaruh. Bukan jadi beban masyarakat, tapi memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat. Itu disebut dengan al-muttaqin. Maka puasa itu menjadi mata pelajaran yang paling penting di bulan Ramadan. Kenapa? Karena umat-umat sebelum Islam itu melaksanakan puasa. Jadi puasa, meskipun yang melaksanakan bukan orang Islam, mereka akan dapatkan manfaatnya. Pernah ada yang dioperasi sini? Pernah nggak? Pernah dioperasi? Jawab, Ibu. Kalau orang operasi disuruh puasa nggak? Kenapa suruh puasa? Karena bisa memberikan manfaat. Anda mau periksa darah? Puasa nggak? Puasa. Supaya bisa dilihat darahnya seperti apa. Jadi puasa itu adalah satu ibadah yang dari dulu sampai sekarang nggak akan hilang. Sama dengan sholat. Sholat itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu gerakannya sama. Nggak beda. Tapi waktunya yang berbeda. Misalnya sebagai contoh, Nabi Adam itu disyariatkan sholatnya sholat subuh. Nabi Ibrahim sholat zuhur. Nabi-nabi lain itu ada yang asar. Ada yang diwajibkan sholat maghrib. Ada yang diwajibkan sholat isya. Nabi Muhammad SAW diwajibkan 5 sholat. Berarti dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sholat itu nggak akan hilang. Kenapa? Ibadah kepada Allah tidak akan hilang. Dalam bentuk sholat. Makanya orang-orang non-muslim seperti Kristen itu telah mengubah syariatnya. Sholatnya nyanyi. Betul ya? Nyanyi-nyanyi. Dan beda-beda. Kalau ditanya mana dasarnya, bingung dicari. Padahal sholatnya Nabi Isa itu adalah dia ruku, dia sujud. Ada dalam kitab Bible-nya. Orang Yahudi sholatnya meratap. Dengan tembok ratapan tuh. Ibu lihat itu tembok ratapan itu. Kalau di Palestina tuh. Udah nangis begini tuh. Dilihat. Nah sholatnya begitu. Padahal sholat yang diwajibkan kepada Nabi Musa. Yang diturunkan Taurat kepadanya. Itu sholatnya kayak kita. Ada sujud, ada ruku, dan sebagainya. Nabi Isa juga sama. Jadi nabi-nabi dan para rasul itu sholatnya sama dengan sholat kita. Cuma mereka tidak 5 waktu. Kalau kita menggabungkan semua syariatnya Nabi, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, ada sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya itu diambil, digabungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk puasa. Puasa zaman Nabi Adam, ada nggak puasa? Ada. Pada saat ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, lalu kemudian dia minta ampun sama Allah, diampuni, Nabi Adam berpuasa. Kapan diampuni oleh Allah? Tanggal 10 Muharram. Makanya 10 Muharram jadi tanggal sakti. Yang disebut dengan Asyura. Orang-orang Yahudi mengikuti Nabi Musa. Mereka berpuasa. Kapan mereka puasa? Mereka itu berpuasa pada hari ke-10 di bulan ke-7. Namanya bulan Tisri. Orang Yahudi puasa. Puasa mulai dari terbenamnya hari ke-9 sampai terbenamnya hari ke-10. Jadi dari malam tuh, Bu. Sampai malam lagi. 1 hari. Tapi puasa. Ibu kon nggak? Maghrib mulai. Nanti ketemu maghrib di atas. Kon nggak? Tidur aja tiap hari kan, tidur aja tuh. Maghrib dia tidur sampai subuh, setelah itu dia tidur lagi sampai maghrib. Bangun-bangun buka. Nah, itu orang-orang Yahudi seperti itu. Mereka mengatakan itu adalah hari
penghapus dosa. Mereka namakan Yom Kippur, hari penghapusan dosa. Yom itu orang bahasa Ibrani, Yom itu sama dengan Yaum, hari. Kippur itu dari kafarah. Kafarah itu artinya menghapus. Kafaratun dzunub, menghapus dosa. Maka disebut dengan Yom Kippur. Tetapi masalahnya para pendeta Yahudi itu dia tambahin lagi syariat. Jadi mereka paling pintar buat puasa. Itu yang disebut dengan bid'ah. Kalau dalam bahasa kita, orang yang membuat syariat sendiri namanya bid'ah. Orang-orang Yahudi, ulama-ulamanya, itu ditambahin puasa, dibuat sendiri. Sebanyak 4 hari. Yang seharusnya mereka puasa di hari ke-10 ditambah lagi. Hari ke-4, hari ke-5, hari ke-7, dan hari ke-10 untuk mengingat kejadian di Baitul Maqdis. Boleh nggak buat syariat sendiri, Bu? Boleh nggak? Nggak boleh. Anda orang Islam, kalau berpuasa sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Misalnya apa? Senin Kamis. Ada nggak dasarnya orang puasa Senin Kamis? Ada hadisnya. Puasa Nabi Daud. Nah, ada dasarnya. Kemudian puasa apa lagi? Puasa 6 hari di bulan Syawal, Sitan bin Syawal setelah tanggal 1 Syawal. 1 Syawal haram puasa. Besoknya 6 hari boleh, atau selang-seling, atau terus boleh. Atau puasa Ayyamul Bid, 3 hari 1 bulan. Namanya Ayyamul Bid. Ya, tanggal 13, 14, 15, 13, 14, 15. Berarti misalnya bulannya bulan apa? Bulan Komariah atau bulan Hijriah? Ya, bulan apa tuh? Bulan Arab. Ternyata Arab punya bulan. Bilang aja bulan Arab biar gampang lah. Iya, kalau bilang bulan Indonesia susah juga. Bulan Arab. Bulan Arab ya misalnya Syawal. Bulan Arab itu. Berarti orang Arab punya bulan. Itu. Puasa Nabi Daud. Ada Nabi Daud puasa. Kata Nabi, puasa yang paling bagus setelah puasa Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Maka kalau ibu mau sehat, puasa Nabi Daud. Kolesterol turun, asam urat turun, puasa Nabi Daud. Kalau mau sehat, yang mau nih yang mau ya, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Saya termasuk juga puasa juga. Terus ada puasa orang-orang Kristen ada, jadi puasa itu hampir semua agama ada. Nasrani misalnya puasa ngikuti puasanya orang Yahudi tanggal 10 Muharram pada zaman Nabi sebelum Nabi diutus itu puasa tanggal 10 Muharram disebut dengan Asyura. Jadi puasa Asyura itu puasanya banyak para agama-agama sebelum Islam. Kemudian orang-orang Nasrani juga dalam sejarah tentang puasa itu diwajibkan puasa tidak makan setelah tidur, tidak menikah di bulan puasa. Orang Nasrani. Nah, ketika waktu berlalu mereka mengubah puasa yang seharusnya di musim panas dia ubah ke musim dingin. Kurang Kristen tuh. Sama dengan orang Yahudi, memang suka mengubah-ubah syariat. Puasa kita di bulan Ramadan itu panas. Jadi bulan panas itu bulan puasa. Orang Nasrani dalam kitab Tarikhus Shaum itu ubah itu. Puasa di bulan panas diubah ke bulan dingin. Kenapa? Kalau panas setengah mati. Kalau dingin kan enak bisa tidur terus. Tuh bahasanya begitu. Jadi ulama-ulamanya itu ngubah syariat. Itu yang disebut dengan bid'ah. Mereka menambah menjadi 20 hari. Jadi sampai 50 hari. Padahal puasa nggak boleh itu dibuat syariat sendiri. Itu harus ada dasarnya. Jadi ditambah. Nah, Islam datang, lalu kemudian mewajibkan puasa. Tapi puasanya beda dengan puasa umat-umat sebelum Islam. Ada ketentuannya. Bisa dipahami, Bu ya? Nah, kalau kita berpuasa, benar-benar berpuasa, mengambil pelajaran puasa dan juga mata kuliah tambahan tadi, maka nanti outputnya akan bagus. Apa outputnya? Menjadi orang yang
takwa. Apa itu takwa? Takwa itu hubungan Anda dengan Allah bagus, hubungan Anda dengan manusia bagus, hubungan Anda dengan lingkungannya bagus. Itu takwa. Kalau diartikan. Misalnya dengan Allah, sholatnya bagus. Bagaimana sholatnya bagus? Kalau biasanya sebelum puasa, itu sholat 2 menit selesai. 2 menit Bu ya, Isya selesai. Pas setelah selesai puasa, Anda mendapat gelar sarjana takwa, 20 menit. Kelamaan. Nggak apa-apa. Kalau dia bacanya 1 surah Al-Baqarah, artinya ditambah lagi. Jadi dari 2 menit, jadi tambah 5 menit. Ada yang tambah 10 menit, ada. Misalnya apa? Sujudnya dikasih panjang. Yang biasanya 3 kali subhanallah, jadi 100 kali subhanallah. Pas bangun tasawuf akhir mati. Kelamaan pusing. Kan kalau terlalu lama sujud kan pusing juga kan. Pas bangun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ibadahnya semakin rajin. Itu ukurannya gitu aja. Misalnya lagi, kalau dia baca Quran, 1 hari cuma 1 lembar. Pas setelah dia jadi sarjana takwa, maka dia punya kualifikasi naik tuh. Jadi 1 juz. 1 bulan khatam. Bisa Bu ya? Begitu. Memang apalagi kita mau ngelakuin. Makan udah ada. Ya kan? Apalagi Bu? Semuanya sudah ada semua. Yang kita lakukan adalah mencari bekal untuk akhirat. Itu aja. Karena umur kita ini kan nggak panjang. Baina sitin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Ibu berapa dah umurnya? 64. Oh, dikit lagi. 64 udah lewat. Ada yang bilang, anu udah 80, waktu udah lewat dong. Berarti udah aman katanya. 60, 70. Saya bilang, justru yang paling berbahaya yang sudah lewat itu. Hah? 65, tinggal nungguin. Nanti datang ketok tok siapa nih ketok? Iya. Itu malaikat maut. Kalau kita sudah umur 60 tahun itu dilihatin oleh malaikat maut. Dilihatin tiap hari. Dilihatin aja nih. Dan Allah beri kasih sayang. Jadi kalau sudah umur 60 tahun Allah membanyak memberikan maaf. Apalagi 60 aja Allah kasih maaf, apalagi 73. Nih 60, 73. Kalau jalan harus ada yang nemenin. Jangan sampai nanti tiba-tiba diam sendiri. Bahaya itu. Umur-umur kayak kita ini apalagi mau dilakukan Bu, kecuali kita investasi akhirat. Makanya kalau bulan Ramadan datang manfaatin. Karena itu adalah menghapus banyak dosa kita, dan setelah selesai bulan Ramadan itu tadi hubungan kita kepada Allah, apanya? Salatnya dikasih bagus, kualitasnya, kualitas, kuantitas, jumlahnya dan mutunya. Membaca Quran dikasih banyak. Menghadiri pengajian-pengajian begini Bu, meskipun tidur aja tidur. Kadang tidur nggak? Dapat pahala 1. Kalau ibu pengen tidur, ikut pengajian. Karena paling enak kalau Ustadz ngomong ini tidur. Sejuk. Dapat pahala 1. Maka harus mencari tempat tidur di pengajian. Kalau di rumah susah tidur kan? Nah, mau cari tempat tidur, pengajian. Duduk paling pojok. Tuh. Dapat pahala 1. Kalau yang dengerin serius, dapat 2. Kalau yang nyatat, dapat 3. Nggak ada yang nyatat. Nyatanya di sini. Nanti keluarnya lewat sini. Jadi ditambah kualitasnya. Gitu maksud saya. Jadi pas selesai Ramadan, yang baca Quran cuma 1 ain, jadi sejus. Setiap hari. Bingung. Ini kan sholat 5 waktu kan?
5 waktu nih. Misalnya kalau 1 juz itu kan 10 lembar. 10 lembar Bu ya, berarti 20 halaman tuh. Nah kalau 5 waktu 10 lembar, dibagi aja tuh. Atau 20 halaman, dibagi 5. Berapa tuh? 4 lembar 1 hari. 4 lembar 1 waktu. Nah, nanti kalau 5 waktu jadi 1 juz. Kan gampang. 4 lembar 1 waktu. 4 lembar, bukan 4 lembar, 4 halaman. Kalau 4 halaman 2 lembar. Tapi Qur'annya Qur'an yang pojok namanya itu. Qur'an pojok itu Qur'an yang berhenti. Tuh. Jangan Qur'an kita yang tidak ada pojoknya. Tahu Quran pojok? Quran pojok ya? Quran pojok itu yang berhenti itu. Jadi kalau dihitung 1 juz 10 lembar 20 halaman. Berarti tinggal dibagi aja. Berarti saya baca setiap habis sholat 2 lembar. 4 halaman. Mudah nggak sih Bu? Mudah nggak sih? Mudah kan? Boleh. Yang penting ditandai. Tandai boleh nggak Pak? Yang penting 1 hari 1 juz bagi yang memang mampu. Kalau lebih mampu lagi, 1 minggu khatam. Berarti 1 hari 6 atau 5 juz. Bisa nggak? Nah, di bulan Ramadan dipraktekkan. Kalau ternyata bisa, teruskan. Dan itu nanti akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran nanti akan menjadi syafi', memberikan syafaat. Dan orang yang membaca Quran nanti akan masuk tempatnya. Surga berdasarkan pintunya. Pintu namanya babul zikir. Bab zikir. Jadi surga itu ada 8 pintu Bu. Ada pintu sholat, ada pintu royan. Bagi orang yang puasa tuh yang sering puasa dapat pintu royan, babu royan. Ada yang babu sedekah. Kalau dia sering sedekah, masuk pintu sedekah. Ada yang disebut dengan babu zikir. Pintu orang yang sering zikir termasuk baca Al-Quran. Ada babul jihad. Kalau orang sering jihad, menuntut ilmu, itu jihad. Maka dia akan masuk babul jihad. Ada orang yang mampu mengendalikan emosinya, babul kazibinal ghaiz. Dan ada orang yang memang berbakti kepada orang tuanya bagus, dia akan masuk babul walid. Al-walid itu termasuk pintu surga yang bagian tengah. Itu walid. Kalau ibu melakukan itu semua, sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya, zikirnya oke, bakti sama orang tuanya bagus. Itu takwa. Maka kata Allah, Anda bisa masuk ke pintu mana saja yang Anda kehendaki. Enak nggak Bu? Enak. Makanya yang terpenting nanti setelah bulan Ramadan harus ditingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada sama manusia harus kasih bagus. Kalau dulu sering ngatain orang, pas habis Ramadan jaga mulut. Kalau dulu sering fitnah orang, setelah Ramadan jaga mulut. Begitu Bu ya? Kemudian hubungan dengan siapa? Dengan alam sekitar, bukan cuma tetangga. Misalnya apa? Tanah, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sesuatu yang bisa merugikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya pikir ini, kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Waktu sudah jam 11:15. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang puasa atau hal-hal lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan, saya persilakan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.